Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Ini ya, melanjutkan dari doa ketika mensolati jenazah setelah takbir yang ketiga. Minimal di depan seperti yang kita baca, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Itu kalau perempuan. Itu minimal. Nah, di sini ada maksimal. Allahumma inna hadza abduka wa ibnu abdaika sampai kana ono sapa mayit. Ya syadu iku nyakseni sapa mayit an la ilaha illa anta. An ing saktuhune kelakuan la ilaha, itu tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wahdaka, sendirian. La syarikah laka, la syarikah, tidak ada yang menyekutui, tidak ada yang menyamai. Lakah, bagimu. Wa anna muhammadan, dan saktuhuni Nabi Muhammad abduka, itu hambamu. Wa rasuluka, dan utusanmu. Wa anta, dan hale utawi engkau ya Allah a'lamu iku maha tahu. A'lamu itu maha tahu bihi kalawan, bihi kalawan perkara minna ketimbang kita, atau bihi kalawan mayat sama saja, minna ketimbang kita. Allahumma ya Allah innahu saktuhuni mayat nazala iku manggon bika kalawan engkau ya Allah, atau menghadap. Artinya nazala bika itu mayat ini menjadi tamu, menjadi tamunya Allah Ta'ala. Karena tamu, otomatis bagaimana sekiranya tamu itu dimuliakan. Di sini dijelaskan ayya Allah innal mayita syara daifan. Mayat itu menjadi tamu. Karena tamu berarti bagaimana sekiranya dimuliakan. Di sini dijelaskan indaka fa'akrimhu. Yang dimaksud bagaimana sekiranya Allah Ta'ala memberi pertolongan pada mayat itu. Wa anta khairu man zulbih, wa anta hale utawi engkau ya Allah. Khairu man zulbih, itu sebaik-baik yang didatangi. Wa asbaha, dan menjadi sopo mayat. Fakiron, itu wong kang membutuhkan. Fakir itu orang yang butuh. Fakiron iku wong kang membutuhkan, butuh ila rahmatik, kepada rahmatmu. Wa anta hale utawi engkau ya Allah ghaniyun, itu tidak butuh. An azabihi, dari menyiksanya. Wa qad ji'nak, wa qad ji'nak, lan teman-teman teko sapa kita kah kepada engkau ya Allah raghibina, hale wong kang seneng. Senang ilaikah maring engkau ya Allah.
Syufa'a hale piro-piro memohonkan syafaat. Orang-orang yang mensolati jenazah itu semata-mata memintakan syafaat. Syafaat lahu untuk mayat. Lahu untuk mayat. Allahumma hiya Allah ingkana lamun ono sopo mayat. Muhsinan itu orang yang berbuat baik. Ya Allah, kalau mayat ini termasuk orang yang ahli berbuat baik, fazid mongko tambahkanlah. Fazid mongko tambahkanlah fi ihsanihi ing dalam kebaikannya. Tapi wa ingkana lamun ono sapa mayat musian iku wong kang jahat atau berbuat jelek. Musian iku wong kang berbuat jelek. Fatajawaz mongko balaskanlah. Fatajawaz mongko balaskanlah. Anhu sangking mayat. Walaki dan berikanlah. Walaki dan berikanlah. Birahmatika kalawan rahmatmu ridoka eng ridomu. Ya Allah, dan mayat itu berilah ridomu beserta rahmatmu. Wakihi fitnatal kubri. Wakih dan jagalah. Wakihi dan jagalah mayat itu, jagalah fitnatal kubri sangkeng fitnah kubur. Ini termasuk doanya orang-orang yang mensolati jenazah. Ini doa yang sangat panjang, doa yang paling sempurna. Adapun minimal seperti tadi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha, ya Allah ampunilah. Warhamha, ya Allah berilah rahmat. Wa'afiha wa'fu anha. Ini doa yang paling sempurna ini. Wa'adzabah dan siksa kubur. Ya Allah, jagalah mayat ini dari fitnah kubur. Termasuk seperti kemarin fitnah kubur ketika baru dimasukkan ke liang lahat, ternyata ada setan yang menggoda supaya salah dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu termasuk fitnah kubur. Dan juga wa'adzabah dan siksa kubur. Wafsah dan lapangkanlah atau luaskanlah. Wafsah dan lapangkanlah atau luaskanlah lahu untuk mayat. Diluaskan fi qabrihi ing dalam kuburannya mayat. Ya Allah, dan semoga kuburannya diluaskan. Jadi kuburan-kuburan yang semestinya tidak seperti yang nampak secara kasat mata. Paham ya? Nauzubillah. Dijelaskan dalam satu riwayat, orang yang selama hidupnya pernah mengambil hak orang lain shibron, satu jengkal saja ya kan. Contohnya punya tanah. Nah, ini tanyanya si A, tanya si B. Terus biar si A ini tanahnya tambah luas, akhirnya dia ngambil haknya si B. Atau jalan, biar tanahnya tambah luas, pembangunan rumahnya tambah lebar, akhirnya jalan diambil. Jalan tambah sempit, tapi punya dia tambah luas. Punya orang tambah sempit, tambah kecil, tapi punya dia tambah besar. Perhatikan, dengan ukuran shibron saja sak jengkal, maka besok bumi yang sangat luas ini akan dikalungkan pada orang tadi. Ketika ada di kuburan, barang siapa man wasaba shibron, barang siapa yang merampas tanahnya orang lain shibron cuma sak jengkal saja, maka ulikot fi unukihi,
maka besok di kuburan tanah itu bumi akan dijadikan kalung di lehernya. Paham ya? Bayangkan bumi yang sangat luas ini dijadikan kalung di lehernya. Bagi siapa? Bagi orang yang selama hidupnya pernah ngambil, merampas haknya orang lain. Contoh pedagang. Jadi mungkin tukunya kecil, akhirnya tukunya diperlebar, punya orang lain tambah sempit. Orang lain mau melawan, mau bantah, mungkin kurang berani, ya, karena mungkin diancam. Atau tadi kasusnya petani ya, jadi dia menggarap, mengambil tanahnya orang lain, setelah itu diberi tanda entah itu pohon atau batu atau sejenisnya. Punya dia tambah lebar, punya orang lain tambah kecil. Maka besok balasannya di kubur itu, bumi yang sangat luas ini dijadikan kalung di lehernya. Terus juga mayat ketika dimasukkan ke liang lahat itu sebenarnya langsung dihempit oleh bumi. Paham ya? Jadi dihempit, wus, bumi tanah yang di sebelah kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Paham ya? Jadi bumi itu menghempit. Bayangkan dihempit bumi ya kan. Jadi ketika dimasukkan ke liang lahat, ditinggal oleh orang-orang yang ikut ke makam, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, langsung hempitan bumi. Terus ada juga akrab itu kalajengking ya, kalajengking yang besarnya lebih besar dari masjid ini. Ada juga ular ya, macam-macam. Jadi ketika dimasukkan ke liang lahat, yang lain sudah pulang, mereka yang datang semuanya. Dan termasuk kemarin setan menggoda ya, malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu suaranya melebihi dari suara apa? Suara petir. Gas! Wah. Paham ya? Terus gigi yang bagian bawah ini nyampe ke langit yang ke-7. Yang atas giginya nyampe ke bumi yang ke-7. Bumi ini sebenarnya sama dengan langit. Ada 7 lapis. Jadi yang 7 lapis bukan cuma langit. Saya pernah baca dalam Hasyiatus Sawi itu. Jadi yang 7 lapis bukan cuma langit, bumi pun. Makanya malaikat Munkar Nakir itu ya kan. Malaikat Munkar dan Nakir, gigi yang atas nyampe ke bumi yang ke-7. Terus gigi yang bawah nyampe ke langit yang ke-7. Serem gak kira-kira? Bawa senjata seperti senjatanya Hanumannya, pernah lihat India yang wah, seperti lebih besar dari masjid senjatanya. Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, bahaya ya. Suaranya seperti petir keluar api. Serem nggak? Kemarin pertanyaannya aja, siapa Tuhanmu ya? Marrobuka wa man nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Wajah fil ardo anjan baihi, wajah fil ardo dan renggang, wajah fi dan renggangkanlah al ardo ing bumi. Ya Allah, semoga bumi direnggangkan anjan baihi dari kedua lambungnya. Banyak kitab yang menjelaskan, Sayyidina Umar bin Khattab ya, Imam Ghazali bisa menjawab, bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu bukan karena amaliah beliau, tapi hal yang mungkin menurut kita itu perkara yang sangat kecil. Yang ngaji Ustadz Hafidh dalam kitab Nasyuddin ya dijelaskan. Jadi bagian depan pada hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaya. Sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini, maka makhluk yang ada di langit juga akan menyayangimu. Termasuk Imam Ghazali ya. Ketika beliau mau menulis sekarang kitab, ternyata di tintanya itu ada apa? Ada lalat.
yang sedang mencicipi tintanya. Beliau tidak melanjutkan, beliau tidak meneruskan karena merasa kasihan. Mungkin kalau sekarang ternyata ada kucing, jadi enggak langsung dilempar ya, dibiarkan. Ada kucing yang minum, ada kucing yang sedang makan ikan, dibiarkan. Kenapa? Karena merasa kasihan. Jadi gara-gara itu, paham ya? Gara-gara itu beliau Imam Al-Ghazali bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Jadi bukan beliau karena terkenal hujatul Islam, enggak. Bukan karena ahli tasawuf, enggak. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau karena merasa kasihan, pada waktu itu beliau lewat ketemu dengan anak kecil yang sedang memegang burung disiksa. Maklum anak kecil kan? Akhirnya oleh Sayyidina Umar, burung itu saya beli dengan harga yang sangat mahal. Setelah dibeli, dipegang beliau, langsung burung itu dibebaskan. Gara-gara merasa kasihan kepada burung. Itu banyak riwayat yang menjelaskan seperti itu. Jadi bukan karena beliau adalah khalifah Amirul Mukminin, bukan. Paham ya? Jadi perkara sekecil apa saja jangan sampai kita anggap kecilnya. Yang contohnya ini, irhamu, sayangilah makhluk ada yang ada di muka bumi, maka Allah Ta'ala termasuk semua malaikat akan menyayangi. Walakkihi birahmatikah, walakih, dan berikanlah ya Allah, dan berikanlah birahmatika beserta rahmatmu al-amna ing keamanan atau merasa aman, al-amna ing merasa aman min adzabika sangkeng siksaanmu, hatta tab'atsahu aminan ila jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. Hatta tab'atsahu, sehingga engkau membangkitkan mayat itu, membangunkan, sehingga engkau membangunkan mayat itu. Membangunkan aminan, dibangunkan dari kuburannya, aminan hale wong kang selamat. Sekarang kita ini ada di alam yang keberapa sekarang? Alam kedua. Alam pertama di rahim ibu. Alam yang pertama. Alam yang kedua alam dunia. Alam ketiga alam kubur, alam barzakh, alam kubur. Baru setelah itu baru dibangkitkan kembali. Ya. Jadi di dunia adalah alam yang kedua. Dibangkitkan dari kuburan aminan hale wong kang selamat. Ini doanya orang yang sholatnya, yang mensolati jenazah. Ila jannatikah, menuju surgamu. Birahmatik, nah ini kalawan rahmatmu ya Allah. Jadi kita masuk surga atau tidak itu tergantung dari rahmat Allah ya. Jadi orang Islam masuk surga bukan karena amaliyahnya, tidak. Paham ya? Jadi besok ada orang yang sempat terjadi perdebatan dengan malaikat ya. Kenapa? Karena dia merasa beramal banyak, ahli puasa, ahli sedekah, ahli jamaah, ahli semuanya. Ketika mau masuk, fulan, mau kemana? Mau surga. Ngapain? Wah, malaikat saya kan ahli seperti ini, ahli jemaah, ahli puasa, semuanya disebutkan. Wis gak jadi, sekarang balik lagi ya kan. Loh kok bisa ya kan? Ternyata orang itu semuanya bukan karena amalnya, tapi semata-mata karena rahmat Allah Ta'ala ya. Makanya dalam Zubat yusibu man ata'ahu bi fadlihi kaman yasha aqabahu bi adlihi. Yusibu man, Allah Ta'ala memberi pahala man ata'ah kepada orang yang taat semata-mata bi fadlihi, karena anugerahnya ya. Jadi kita ngaji mendapat pahala karena anugerah dari Allah Ta'ala ya, karena rahmat dari Allah Ta'ala, bukan karena kita ngaji enggak. Makanya begitu juga Allah Ta'ala menyiksa anak kecil,
Anak kecil itu nggak punya dosa, tapi kok disiksa umpamanya karena sifat keadilannya, karena adil. Jadi besok umpama di akhirat ada orang ahli taat disiksa, ya kan, disiksa atau mendapat dimasukkan ke surga, itu bukan karena amalnya, karena semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Wis, ini menuju surgamu birahmatik, dengan rahmatmu. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha rahman rahim. Wa yaqululan, ngucap atau berdoa sapa wong, maksudnya orang yang sholat, firrabiati ing dalam takbir yang keempat, Allahu Akbar. Yang keempat, membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan sampai engkau mencegah na ing kita ajrahu ing ganjarani mayat, wala taftinna, dan jangan sampai engkau memfitnah na ing kita ba'dahu, setelah mayat ini. Waghfir, dan semoga engkau mengampuni, lana, untuk kami, walahu, dan untuk mayat. Jadi dijelaskan mulai dari depan bahwasanya sholat jenazah itu sebanyak 4 takbir, ya, 4 takbir. Takbir yang pertama membaca Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat, minimal shollallahu ala Muhammad. Atau yang biasanya sholawat yang dibaca pada waktu sholat. Terus takbir yang ketiga baca doa minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Maksimal yang tadi atau yang paling sempurna. Baru takbir yang keempat baca doa dan salam.